Kita rekor tercepat di CBR-nya ya, bukan di semuanya ya. Untuk CBR saat ini CBR tercepat. Sombong amat. Motor kencang mainin tikungan, cuma bisa ngomong di belakang. Udah jelas ku jauh di depan, banyak bacot di dunia maya. Tapi kalau ketemu doi itu Oke cuy, jadi ini gua mau tes motornya, mau dipoto racing. Iya, Oh, podcast. ini Iya, podcast. lu taruh Ya? sono. Podcast. Oke, kita pakai kopi cuy ya, sokin. Nah, jadi cuy, kita ada kesempatan buat nge-review motor Imam IDW tanggal berapa, Ngap? Tanggal 25 kemarin, 25 kemarin. bulan Juni ini. Berarti ini motor tercepat ya waktu IDW kemarin. Sombong amat. Ya, untuk kelas bukan semua kelas ya, untuk kelas 250 sport aja. Sport, Ah, FFA. kita turun di kelas modified sama FFA. Oh, udah pada FFA. Kita rekor tercepat di CBR-nya ya, bukan Racing, di semuanya ya. Untuk CBR saat ini CBR tercepat Sombong amat. di 402 ya. Di 402. Nah, sebelum itu gue mau nanya nih dari awal nih. Jadi kita ngebahasnya dari sesuai alur ya, alur kehidupan marmut. Saldi. Nah, jadi lu kenapa tertarik ikut IDW? Sebenarnya gue emang hobi balap ya. Hobi balap, jadi nggak cuman drag aja. Jadi sebenarnya gue hobi balap dan emang demen balap. Jadi biasa kita di Sentul road race. Cuman karena road race itu sekarang lagi sepi, kita nyoba merambah ke drag. Kita coba bangun CBR jadiin drag. Oke, berarti basic lu nih sebelumnya itu motor road race ya? Motor road race. Sebenarnya kita seringnya main road race. Oke, gitu guys. Jadi lu baru kali-kali ini login ke drag gitu ya? Untuk baru akhir-akhir ini lah. Akhir-akhir ini. Sebelum ke IDW kita sempat ada event juga di Jakarta. Kita ikut Budisa di Cicangkal. Alhamdulillah kita bisa dapat juara 1-2 di 2 kelas. Sombong amat. 2 kelas. Kelas apa aja tuh kalau boleh tahu? Kelas FFA sama Sport Tune Up juga. Oke. Nah, menurut lu waktu di Cicangkal ya? Cicangkal Racing ya. Cicangkal sama IDW tuh auranya beda apa mirip-mirip? Oh, beda sekali ya, beda banget ya. Kalau di Cicangkal kan hanya lokal di Jabodetabek aja, dan emang pesertanya juga nggak banyak ya, nggak semeriah di IDW. Kalau di IDW kan bisa dibilang nasional ya, itu sangat-sangat berkelas sekali. Emang motor-motor drag, orang-orang yang tim-tim bangun motor drag ya tujuannya di IDW ini karena emang eventnya sangat bergengsi lah ya. sekali. Berarti tingkat paling tinggi kasta dunia pergerakan tuh di Indonesia IDW ya? Saat ini IDW. Oke. Nah, waktu di Cicangkal apa namanya? Apa ya? Gue lupa. Oh ya, buat di Cicangkal menurut lu motornya apa namanya dibandingkan dengan IDW itu sangat berbeda apa agak mirip-mirip? Maksudnya pesertanya kan IDW tuh ganas-ganas biasanya kan. Nah, kalau di Cicangkal tuh gimana? Menurut pengalaman lu di sana? Sebenarnya gini, di Cicangkal kita kemarin pengalaman turun di drag Cicangkal. Karena pesertanya juga nggak begitu banyak. Spek motor pun kita beda waktu di Cicangkal sama di IDW ini. Waktu di Cicangkal kemarin masih standar porting aja. Oh, waktu itu di kelasnya berarti belum FFA ya? Masih standar porting? Iya, masih standar porting, tapi kita ikut di tune up sama FFA. Sebenarnya spek sekarang sama di Cicangkal udah berubah. Berubah total ya? Udah berubah. Nah, kalau boleh tahu ini perubahan. Kan dulu Cicangkal standar porting. Nah, pas di sini tuh udah berapa pas udah masuk IDW? Perubahan waktu atau perubahan engine? Mesin. Oh, untuk perubahannya ya, perubahan. Waktu di Cicangkal kita masih pakai pelek juga, masih depan belakang masih pakai RCB
RCB yang racing begini ya, Ah. yang begini semua depan belakang. Iya. Terus mesin juga waktu itu masih standar, masih standar. piston standar, blok standar. Begitu ke IDW, Aha. kita rubah total velg, kita ganti pakai yang lebih ringan, pakai velg jari-jari. Ukuran ban juga kita kecilin semua. Sebelumnya pakai 90-80, sekarang lebih kecil lagi. Oh, Sekarang pakai 60-80 untuk belakangnya. Nah, untuk mesin sendiri, gue naikin seher pakai 67 seramik. 67. Jadi cc-nya udah 291. 291. Nggak bisa lebih dari 300 cc. Itu berarti paling mentok tuh segitu ya untuk CBR. Untuk CBR nggak bisa lebih dari 300 cc karena dia juga nggak bisa stroke up dan bore up-nya juga dia mentok di 291. 291. CR 67 ya? CR 67. Mentoknya. Oke. Untuk ECU juga sama. ECU tetap kita masih pakai standar trimap aja. Oke. Nah, untuk lu kan ini ngebahasnya lebih ke IDW daripada Cicangkal ya. Nah, untuk IDW lu buat nyeting-nyeting tuh ngabisin berapa duit sih buat ini motor? Dari mulai ke Serra atau ke Cicangkal terus habis bensin tuh. Untuk persiapan nih buat orang-orang yang pengen login ya, gabut ya. Tapi bukan gabut sih ini. Ini gabut orang berdua. Jadi sebenarnya nggak bisa disamain sih ya, karena emang kebenaran kemarin ini motor kita ngebangun dari motor pure full standar sampai seperti ini gitu kan. Jadi mahalnya itu di risetnya sebenarnya. Di risetnya. Risetnya yang lebih mahal. Biaya risetnya lebih mahal. Kita beberapa kali latihan, sempat latihan di Sentul, sempat latihan ke Cicangkal untuk prepare buat ke IDW. Itu sekali berangkat aja bisa lah sekitar habis 5 ribuan lah. Untuk 5.000. sekali latihan aja. Sekali latihan. Sekali latihan aja. Oke. Lu latihan tuh berkali-kali berarti? Latihan gue kalau nggak salah 5 kali deh. 5 kali. 5 kali. Waduh, anjir habis berapa tuh le? Apalagi buat Marmut Channel lu mending buat makan. Ya kita emang namanya balapan ya itu harus proper sekali. Jadi emang ya kita menyiapkannya tuh emang harus Bukan main-main apa juga ya? nggak, jangan main-main lah gitu. Apalagi kita kan mau kasarnya mau keluar kandang nih. Jadi sebenarnya di IDW ini tujuannya itu emang pengen banget ke IDW gitu. Dan emang kita juga paham gitu bakalan mengeluarkan biaya yang cukup besar gitu. Oke. Berarti untuk ini bukan main-main juga ya, dari riset, dari pengeluaran dana, dari itu. Iya. Emang bukan buat main-main, emang buat serius ya? Buat serius. Waduh. Karena emang ya kita tahu lah di event drag IDW ini pesaingnya juga bukan tim-tim kecil ya. Iya. Itu emang motornya mereka udah enaknya mereka nih sudah riset berkali-kali balapan gitu. Jadi sudah tahu lapangan, sudah tahu timenya berapa gitu. Jadi emang mereka udah paham di lintasan itu. Sedangkan kita kan baru nih. Jadi buat perang dari tim baru yang kayak gue ini ikut IDW, perang di track yang baru, ya kita harus prepare sangat matang gitu. Nggak bisa asal jadi motor terus kita berangkat gitu. Ya mereka mungkin mereka nggak terlalu gerbek-gerbek kayak kita karena mereka tuh udah santai, udah sering ya. Betul, dia udah. Apalagi jokinya udah berkali-kali. Iya, jokinya Settingan emang- diperbarui itu cuman ya paling ini rubah dikit. Ya memaksimalkan yang Iya, ada. memaksimalkan Kalau kita emang sebelumnya. bikin dari nol. Mungkin dari nol. Makanya itu mengeluarkan budget mungkin dari situnya ya. Iya betul. Risetnya yang mahal. Risetnya. mahal. Oke. Kalau untuk motor kalau udah jadi nih, motor udah jadi kita ikut balap di IDW. Sebenarnya nggak terlalu mahal-mahal banget lah. Ya balapan emang mahal, tapi setidaknya Risetannya udah jadi. ya, kalau riset udah jadi, biaya untuk di eventnya nggak terlalu mahal. Ya hanya transport sama pendaftaran aja sih gitu. Sama akomodasi di sono ya paling Ya makan akomodasi gitu. aja buat transport aja. Nah, terus kan itu eventnya di Jawa di kemarin di mana? Jogja Di ya? Jogja, Gunung Kidul. Itu di sono berarti ada orang dari sini nggak sih apa kita doang? Untuk buat motor yang sport kayak gue ini, kayaknya dari tim gue doang. Tapi dari tim-tim lain yang di kelas-kelas berbeda banyak sekali gitu, banyak sekali. Termasuk Tekno Tuner juga kita kan iya. gabung sama mereka lah gitu, sama-sama dari Jakarta Dari gitu. Jakarta. Berarti 2,5 lu doang ini? 2,5 event kemarin dari Jabotabek, perwakilannya cuman BMC aja. BMC aja. BMC aja. BMC Racing, sokin ya. Nah untuk ini tuh, ini lu daftar kelas apa sih? Nah kemarin, jadi gini Ngap,
Gue sebenarnya balap ke IDW ini, kenapa gue membidik kelas yang berbeda sama kelas-kelas San Mori yang lain-lain ya, karena emang gue bikin motor emang maksimal pengennya kenceng gitu. Jadi sorry ya, bukan berarti kelas lain nggak kenceng, sorry bukan. Maksudnya gue lebih milih ke yang kelasnya bukan kelas standar ya. Ibarat kelas berat lah ya kalau di MMA. Jadi gue ikutnya kelas tune up 250 tune up sampai 300 cc. Itu gue ikutin kelas itu, terus satu lagi gue kelas free for all, itu sampai 400 cc boleh. Tapi waktu di sono ada yang 300 ke atas gak? Ada yang pakai R3 atau Ninja gitu? Yang race kemarin sih, karena nggak ada sekrut buat dibelah mesin, jadi gue juga nggak bisa itu RT atau bukan. Tapi kalau FFA tuh emang nggak ada belah mesin? Nggak ada belah mesin, karena emang itu kan bebas ya? Bebas, mau cc berapa aja bebas gitu kan. Tapi untuk kelas di spot 250 tune up, itu ada sekrut. Ada sekrut. Cuman untuk ini kemarin nggak disekrut, ya karena emang udah bebas panitia ya? juga udah tahu lah kalau blok ini, CBR ini nggak bisa lebih dari 300 cc. Oh, di apa namanya? Di pernyataannya tuh nggak boleh lebih dari 300 atau? Betul, nggak boleh lebih dari 300, maksimal gitu. 300. Berarti kemungkinan kalau misalnya mana R25 itu disekrut ya? Kemungkinan besar disekrut, karena dia bisa pakai blok R3 di atas. Mirip kayak Ninja dong ya berarti? Ya, dia bisa di atas 300 cc. Kalau Bisa CBR 3,5 susah buat lebih dari 300 cc. Udah tipis bet ya, setipis tipis harapan gua untuk apa? Setipis harapan Marmut menghidupkan motornya anjing. Bang. Oke, jadi kan gitu. Nah, untuk time ini dapat berapa sih? Di 402 waktu IDW kemarin. Ya, di best time ya. 402 di IDW kemarin. Jadi emang tracknya sangat berbeda sekali. Tracknya sangat, wah beda banget. Kemarin kita latihan pakai racebook. Hah? Racebook tuh apa? Racebook tuh alat pencatat waktu. Oke. Nah, itu di latihan kita bisa bagus lah. Kita udah bilang udah lumayan lah. Baru tim baru ikut udah bisa di angka 11 besar gitu. Sombong amat. Cuman Karena lu sebelumnya udah ngeliat ya history IDW itu time-time orangnya. Ya, gue udah mempelajari itu. Jadi emang gue udah ngeliat history hasil dari IDW, gue udah pelajarin tim-tim mana aja yang sering turun dan timenya berapa, kita udah pelajari itu. Jadi kita turun udah bawa bekal tim yang buat ngelawan yang kemarin-kemarin udah balap gitu. Oke. Nah, karena tracknya bukan jelek ya, tapi emang sangat berbeda. Mungkin karena emang cuaca dan lain sebagainya. Karena gue nggak sempet nyeting di track yang buat balap. Sebelumnya lu nyeting di mana nih? Gue nyeting di tempat berbeda. Pertama gue waktu belum berangkat kita nyeting di Cicangkal juga, nyeting di Sentul juga. Kita udah dapat tem bagus. Kita berangkat ke Jogja, kita ngetes juga di sono ada tempat. Landasan Pacu. Ya, Landasan Pacu juga. Kita ngetes juga di sana, tem udah bagus. Begitu pindah ke track, itu waktunya molor 0,2 detik. 0,2? 0,2 detik. Gue pikir sih bukan masalah tracknya jelek, enggak. Justru tracknya bisa dibilang lebih bagus. Tapi karena dataran tinggi segala macam itu. Anginnya ya? Mungkin kelembapan suhu gitu ya? Kelembaban suhunya itu karena dataran tinggi jadi lebih dingin. Kita nggak sempet ada latihan, kita nggak nyeting ecu dan lain-lain. Jadi cuman gue pikir lihat hasil tem dari motor-motor lain tuh, tim-tim lain, gue pikir masih aman. Udah aman banget lah ya? Masih aman lah, jadi ya udahlah kita perangin aja gitu. Berarti 0,2 itu ngannya udah lumayan agak kendor ya? 0,2 tuh lumayan jauh. Lumayan jauh ya? Lumayan jauh. Terus lu ini juara berapa sih di sana? Kemarin di kelas Sport Tune Up 250 Modified, itu regulasinya ya kayak gini persis nih, rangka nggak boleh diapa-apain, nggak boleh dipotong-potong, arem standar, shock breaker standar, velg bebas, dan Body bebas? Body bebas, boleh pakai boleh nggak, terus velg bebas, ban bebas. Kemarin gue juara 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di kelas Modified 250. Oke. Di kelas FFA juga dapat 1, 2, 3 juga. Sombong amat. 1, 2, 3. Jadi kita satu motor, 3 joki ya? 3 joki per kelas, dan tiga-tiganya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baik nyawa. Jadi kayak waktu model kayak bengkel sono yang main ke street race, HKU. Waktu gue cerita dikit waktu di street race, jadi gue bingung. Dia sempat kalah sama temen gue. Terus tiba-tiba masuk lagi. Ternyata gue kira di stiker ini tuh udah
apaan ternyata nyawanya 3 cuy waktu itu cuy. Jadi pembelajaran baru buat orang-orang Jakarta yang masih pelangap-pelongo, ngango-ngango. Jadi kalau misalnya itu better kayak nyawanya banyak lah ya. Betul, jadi gini, kenapa gue daftarin satu kelas itu 3 joki? Jadi balapan drag race itu bener-bener harus perfect si joki itu ya kan. Jadi dia nggak boleh telat, nggak boleh duluan gitu. Kalau telat dia akan reaksi temnya besar, tem lu bagus juga ditambah reaksi tem, jadinya molor waktunya. Jadi kenapa gue 3 joki? Jadi kalaupun yang satu itu misalkan apes jam start, masih ada 2 lagi gitu. Jadi masih ada dua nyawa lagi lah gitu. Kesempatannya masih ada. Kalau satu joki begitu lu start terus jam start atau time lu jelek, ya udah selesai gitu. Jadi lu begitu turun, lu start, ya sudah. Apapun hasilnya itu yang akan diambil sebagai Jadi juaranya. kalau di IDW itu modelnya kan nyetingnya time gitu. Ininya time balapannya. Jadi kalau udah nyetar udah gitu. Udah selesai, sekali aja. Oh, sekali. aja. Jadi ntar tinggal diiniin udah juara gitu ya. Iya, karena Berarti modelnya nggak dua-dua lepas kayak di Sera gitu. dua-dua juga, dua-dua. Ya tapi nggak kayak finish duluan gitu kan. Oh enggak, jadi Iya. kalau drag yang sebenarnya itu ya adu time. adu time. Jadi lu adu tercepatnya itu di timer, bukan tercepat diaduin begini. Tapi mungkin kalau gitu vibes-nya kayak kurang kayak Sera ya. Kalau Sera kan kayak techno model nyuntik itu mungkin lebih semangat gitu. Kayak lebih ini. Kalau time mungkin kayak ya oke gitu. Ya, jadi kalau time itu ya lu gimana caranya biar dapat time yang terbaik aja udah. Pesertanya sangat banyak banget. Oh, kemarin banyak banget. Ramai banget sekali, ramai banget. Tapi untuk track lepas cuma 2 doang. Itu ada 6. Oh, ada 6. Ada 6. Jadi ada 3 lane. Nah, 2. Jadi totalnya ada 6. Cuman kemarin untuk kelas ini sih kalau gue bilang hanya di beberapa kelas. Kan untuk kelas 250 ini ada, gue lupa ada beberapa kelas. Ada Sunmori, pokoknya SBK 6, 7, 8, sampai 10 kalau nggak salah. Gue ikut di yang motor ini ikut kelas di SBK 9 sama 10. Itu kalau menurut gue SBK 9 sama 10 itu yang tertinggi sih. Ibaratnya kelas beratnya lah ya. Iya, jadi kelas bergengsinya sebenarnya menurut gue itu. Jadi gue emang kenapa nggak mempersiapkan di kelas-kelas yang lain karena emang ya mohon maaf buat gue pribadi itu kelas tambahan yang di luar tune up sama FFA karena tune up sama FFA itu ya kelas yang paling bergengsi buat gue. Tapi selain lu itu berarti lu nggak ikutin emang kayak gitu ya? Selain itu gue nggak ikutin, tapi emang ada supporting race dari temen yang kemarin kebenaran buat nemenin ini ikut. Itu juga motor persiapannya sangat dadakan, motor biasa buat harian, datang hari ini. Gabut gitu gabut lah ya? aja gitu, dokter gabut. Hari ini datang, besok berangkat gitu. Cuman nuker ban aja, udah nggak diapa-apain lagi ikut. Dan kemarin ikut di 2 kelas, dapat keempat dua-duanya. Keempat dua-duanya. Ya itu sebenarnya target kepengen juara mah pasti ada, tapi setidaknya kita juga berkaca lah karena emang kita minim persiapan. Iya. Jadi Berarti untuk motor yang temen lu ini tuh minim ya? minim persiapan. Kalau ini tuh emang bener-bener udah Kalau ini proper. emang kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Kalau yang satu lagi emang waktunya nggak ada. Waktunya nggak ada. Waktunya sulit. Waktunya lagi sulit. Dah bang. Time kemarin pas race sebelum ditambah reaksi tem itu Reaksi time itu apa maksudnya? reaksi tem itu lu start kalau lu terlambat start itu dia akan muncul reaksi temnya. Nanti akan ditambah hasil tem yang realnya. Itu kalau sebelum ditambah reaksi tem 12-0. 12-0 karena ditambah reaksi tem 0,80 jadi 12-1. 12-1. Gue juara 1, 2, 3 itu temnya sama 12-1 semua. 12-1. Dan rival yang keempat kalau nggak salah kemarin 12-9 kalau nggak salah 12-9. Jadi motornya itu apa deh? CBR juga. Oh, CBR. Orang sono berarti ya itu? Ya, orang sono. Orang sono. Oke. Orang Jawa Timuran lah. Oh, Jawa Timuran. Berarti Karena emang mayoritas di sono Jawa Timur lah ya? Ya, nggak juga sih. Kemarin banyak teman-teman juga yang dari Semarang, Jogja pada turun juga. Teman-teman kita juga. Ya maksudnya Jawa-Jawa lah ya? Ya, daerah-daerah sana. Pokoknya untuk Jabotabek ini, ya buat teman-teman sih, kalau bisa tim-tim Jabotabek nih ya, biar lebih rame lagi, buat ngindarin
omongan yang gak enak segala macam sih, bagusnya nih yuk kita ramein di Kita buktikan lah ya. Iya, kita sama-sama buktikan di track yang sesungguhnya. Gue pikir sih itu lebih Valdi. tersalto gitu. Lebih Valdi lah Lebih pokoknya. salto lagi, bukan Lebih Valdi salto. lagi itu. Oke, nah terus next ini bakal diikutin lagi nggak untuk ke seri ketiga ya? Ya, insya Allah sih untuk race ketiga mudah-mudahan ada rezekinya kita berangkat lagi. Jadi teman-teman ayo kita bareng nih dari Jakarta, kita gabung aja, kita nggak membeda-bedakan bengkel mana aja, kita tetap satu tim, satu bendera aja udah. Buat next planning motor ini apa? Untuk ke seri 3 apakah ada yang diperbarui atau tetap begini? Ya pastinya dari hasil yang kemarin kita riset dengan spek seperti ini kita dapat tem sekian lah ya kemarin hasil balapnya ada juga di IDW. Nah untuk berikutnya ya udah pasti kita mempersiapkan lebih matang lagi ya karena gue yakin juga tim-tim lain nggak cuman pangku tangan aja. Iya. Kita lebih mudah itu mencapai titik tertinggi ketimbang mempertahankan. Mempertahankan itu sulit, lebih sulit. Jadi emang ya pasti kita akan robah spek lagi. Yang penting masih nggak melewati regulasi yang ada. Teman-teman dari Jakarta sih kalau bisa ikut. Ya teman-teman gue kan banyak ya dari anak-anak CBR juga ya. Biasa Bisa ngantas barang gue ya? Iya, biasa ngantas bareng sama lu, kan dari berbagai bengkel nih. Jadi bukan apa gitu, tapi lebih ke apa ya? Yuk kita coba ikut yang hal baru gitu. Dari luar, Ya, Drakwar ya? yang permainan yang sesungguhnya ini. Iya. Karena gue yakin juga tim-tim daerah nih banyak yang penasaran sama motor-motor dari Jabotabek gitu. Jadi lebih keren lah, lebih keren. Oke, mungkin segitulah kali pembahasan untuk motor ini sama pengalaman lu di DW pertama kali. Oke, Ngap. Thank you ya. Oke, udah thank you. boleh nge-review motor Siap. ini. Thank you. Nah, buat ownernya nih nggak tahu lagi ngoyo kayaknya. Dah bang. Cuy. Yaudah, mungkin sekian. Next kita sekrut motor apa lagi, cuy? Apakah motor sober yang juara satu apa? Ini ya, Itu CBRSD. CBRSD, sober juara satu, motor ada di sono. Cuman gue lagi magang review ya. Karena orangnya lagi asik-asikan ke Bali, bukannya ke sini. Lagi jalan-jalan. Lagi jalan-jalan bulan madu, tapi belum nikah. Itulah racingnya sober ya. Dah bang. Yaudah guys, mungkin sekian konten dari gua. Thank you semua yang udah nonton. Next, lu komen di bawah. Kita nge-review motor siapa lagi. Nah untuk ntar kita mungkin bakal test ride. Tapi agak pusing cuy, soalnya bensinnya bensol. Bensol. Ya. Seliter berapa ya? Seliter 50.000 sekarang. 50.000. Terus CC 290. Nah borosnya kayak apa tuh ya, lu mikir dah. Paling ntar kita nyoba-coba di Sierra lah lawan motor-motor. Nggak tahu motor apaan. Ya udah. Thank you udah nonton semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.